khawatirnya kan, waduh kalau lockdown duluan sebelum nikah gimana nanti? Aku sih mikirin cateringnya siapa yang makan itu ya. Kan bisa Ya kan bisa dibungkus, dibungkus. Pak. Benar. Ya, enaknya sekarang bisa manja-manjaan, Mas. Wadadah. Ibaratnya yang Nggak cowok ada udah ini. ngebet, ya kan? Yes. Yang cewek udah. Kawan-kawan, subscribe dulu lah, Wak. Biar kayak dan kita ini. 3, 2, 1. Oke, kawan-kawan, selamat datang di Ngobrol Asik bareng Ojan. Di sini aku bareng pasangan muda. Muda sekali karena baru melangsungkan PM. beberapa hari yang lalu. PM, mereka pasangan muda. Ya. Ada Firda dan Mas Adi. Halo. Halo, Mas. Annyeong. Mana rasanya Mas Adi manggil Firda nggak manggil nama lagi? Dari dulu kayaknya nggak manggil nama. Gimana Firda? Udah nggak manggil Mas Adi? Manggil apa sekarang? Sama. Mas Adi. Mas Adi. Gimana? Mungkin Nggak ada ada bedanya. panggilan khusus gitu ya yang tidak diketahui orang banyak gitu ya. Ya, enaknya sekarang bisa manja-manjaan, Mas. Wadadah. Ini tidak akan saya potong nanti ya. Saya akan tayangkan saja ini. Boleh. Tapi karena puasa gitu kan, jadinya Oh iya ya. dong, saya juga. Iya, ini kita harus semakin fokus ya di tengah-tengah puasa ini. Gimana nih kabarnya nih kalian berdua nih, Firda dan Rizky? Alhamdulillah baik. Baik, Ojan Mas, gimana? Baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana Istri sih? gimana istri? Istri baik, alhamdulillah. Di Depok. Santai dong. Iya, iya, iya. Baik ya. Di Depok. Di Depok ya? Di Depok. Di rumah Mama masih. Mama. Oke. Adik gimana kabarnya? Baik-baik aja. Oke, ayo. Maksudnya ayah, ibu, ayah. Nanti. Ini ntar di-cut ini nih. Iya, nanti ayah, ibu gimana? Baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Firda sama Mas Adi. Ngobrol keseharian kita aja, keseharian kalian juga. Sebelumnya kerja di mana sih kalian? Dan apa sih perbedaannya sekarang nih di saat masa pandemi corona ini, pemberlakuan PSBB, kemudian work from home, gimana? Coba Firda dulu boleh deh. Oke, aku kerja di Flip. Flip kan startup ya, jadi emang dari awal sih emang udah memberlakukan WFH sebenarnya. Kayak misalnya kalau karyawan yang merasa tidak enak badan tapi masih mampu bekerja, cuma nggak bisa pergi ke kantor itu nggak apa-apa WFH gitu. Nah, mulai berlaku WFH semua karyawan itu kayak pertengahan Maret. Nah, kalau aku sih ngerasa teman-teman Flip nggak ada yang shock culture gitu sih terkait WFH ini, karena kan emang biasanya juga kami udah sering WFH gitu kan. Jadi ya udah santai aja gitu. Cuma paling tektokannya aja yang agak-agak ribet karena semua karyawan sekarang WFH semua. Udah hampir sebulanan gitu sih. Jadi gitu. emang udah terbiasa, tapi ini paling ngelancarin soal komunikasi ya, karena pada nggak tatap muka semua ya. Iya benar. Oke, sip. Kalau Mas Adi gimana, Mas? Kalau aku kerja di perusahaan advertising, cuma sebelum adanya wabah ini kan alhamdulillah ibaratnya klien-klien masih lanjut, masih ada tuh. Cuma dampak besarnya adalah setelah corona menyebar gini, banyak klien-klien yang tutup, klien-klien besar gitu kan yang sistem lockdown mereka pun perusahaan mereka pada diberlakukan gitu kan. Jadi akhirnya perusahaanku itu rubah haluan. Dari advertising ngerubah haluan ke frozen food gitu. Iya. Biar tetap survive, struggle ya. Betul. Karena kan emang perusahaan juga kan harus memberikan hak-haknya para inian kan. Terus ya biar masih lanjut terus, akhirnya ngerubah haluan. Jadi setelah kemarin sempat kita WFH, terus sebulan kemudian kita memutuskan untuk ya udah kita ubah haluan biar tetap jadi masih aktif, kadang diaktif beberapa hari sekali datang. Jadi kalau Mas Adi dan teman-teman karyawan gimana? Ini kok kantor kita jadi berubah nih? Gimana tanggapannya?
Awalnya sih emang agak kaget gitu kan, maksudnya ya, tapi balik lagi sih, demi kelancaran hidup, kita ikutin apa yang kantor bikin aturan-aturan tersebut. Sip. Apalagi sekarang udah punya tanggung jawabnya lebih besar. Jadi emang aku ngelihatnya kayak emang perusahaan-perusahaan tuh harusnya emang dinamis ya, nggak statis, nggak langsung berhenti, nggak gulung tikar, tapi yang emang ngelihat kebutuhan kondisi sekarang tuh kayak gimana. Gitu. Jadi boleh Mas, saya mencicipi frozen foodnya, nanti alamatnya saya kirim. Ya, nanti kirimkan alamatnya aja Mas Sojan. Iya. Ya maksudnya biar ada testimoni positif gitu ya. Mengenai frozen foodnya. Baik, siap. Mantap. Gitu, billing di akhir ya. Iya boleh. Nanti transfernya pakai Flip. Mantap. Nah kalau di tengah masa pemberlakuan PSBB ini, gimana aktivitas warga di sekitar tempat tinggal kalian ini? Di Depok ya sekarang kan ya? Di Depok. Ya, di Depok. Gimana tuh warga di sekitar sana? Kalau tetangga sih emang sekarang banyak banget yang WFH juga. Kayak tiap pagi aku jadi ketemu tetangga sekitar, ketemu teman-teman gitu yang biasanya nggak pernah ketemu karena pada sibuk kerja kan. Terus pas diberlakuan PSBB seminggu lalu ya, udah lama kan? Tapi yang benar-benar Depok mulai berlakunya kan itu kan seminggu lalu tuh. Itu komplek aja sampai di portal gitu. Oh, jadi yang masuk sampai di dibatasin portal terus gitu ya? Iya, terus masjid juga yang biasanya masjid aku masih sholat Jumat tuh masih ada di masjid, sholat berjamaah juga, cuma paling pada bawa sejadah sendiri. Nah ini tuh sampai nggak dibolehin lagi kayak gitu, bener-bener nggak boleh ada jamaah di masjid yang kayak gitu. Padahal mikirnya kan ini masjid komplek gitu kan, yang bukan masjid pinggir jalan, jadi otomatis orangnya juga pasti orang-orang komplek aja gitu, nggak kayak resiko untuk banyak orang yang nggak dikenalnya itu sedikit lah gitu. Tapi ternyata disuruh nggak boleh juga gitu. Bahkan benar dibatasin semua. Iya, bahkan kemarin sempet ada wacana tuh sholat tarawih masih boleh. Cuma khusus laki-laki. Sampai akhirnya karena udah dilarang keras sama pemerintah ya. Sama ini juga ibaratnya aparat daerah sini. Iya, sini. aparat tuh sampai nyamperin DKM-nya, akhirnya benar-benar nggak diadain tuh taraweh. Sholat pun sekarang udah nggak ada yang jamaah. Tapi jadi sekarang tapi sekarang jadinya bisa sholat jamaah berdua di rumah. Iya. Alhamdulillah udah punya imam ya Pak ya. Alhamdulillah, tidak terombang-ambing. Saya juga punya makmum, walaupun bukan Facebook. Jadi naik jabatan ya, dari makmum yang biasanya makmum tiap tahun, Mas Adi sekarang meningkat jadi imam. Pertahankan Mas. Iya, alhamdulillah ya. Nah, ya Allah, mungkin kawan-kawan yang lain tuh belum tahu tuh gimana ceritanya Firda dan Mas Adi tetap melangsungkan pernikahan di bulan April ini ya. Gimana sih cerita? Ada perubahan-perubahan rencana ya kemarin ya dengarnya? Iya. Itu gimana? Tidak lebih kita yang tahu sistem semua. Saya jubir. Iya. Gimana tuh? Perencanaannya di bulan apa kemarin ya? Jadi kan kita emang udah booking gedung itu dari bulan November akhir, November 2019 akhir. Emang dapetnya tanggal 10 April gitu. Nah, terus ya udah tuh kita udah prepare segala macam, souvenir juga udah beli, undangan juga udah jadi. Undangan sudah. Saya juga dapat undangannya. Saya pajang di rumah undangan ini. Iya. Waduh. Iya, undangan juga udah jadi. Pokoknya semua sih sebenarnya udah persiapan tuh udah siap. Hamin sebulan nih awal Maret. Awal Maret tuh kita udah ready semua, tinggal nyebarin undangan kayak gitu-gitu. Terus ternyata pertengahan Maret kan ada yang positif COVID-19 di Depok gitu. Sebenarnya pas itu santai-santai aja karena baru 1-2 orang kayak gitu kan. Nggak expect bakal sebesar ini dalam waktu cepat gitu. Terus beberapa hari kemudian ternyata makin banyak dan makin pusing kitanya. Ini gimana ya gitu kan. Nah, terus tanggal 24 Maret itu kami pengen technical meeting.
sebenarnya lebih kita pikirin itu adalah TM-nya jadi nggak ya kayak gitu, karena kondisinya sekarang seperti ini. Terus pas itu di UI kan ya yang itu sempat belum ada. terlalu ketat seperti Iya, ini belum kan, terlalu ketat. jadi makanya masih bisa kita mikir Masih bisa. Nah, terus ada info kan di UI ada yang kena kan mahasiswa sampai mereka langsung menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Terus dapat info lagi kalau misalnya gedung-gedung di UI kan, di UI juga banyak gedung pernikahan tuh. Itu udah di lockdown, nggak ada. Nah, untungnya kami gedungnya bukan di UI. Cuma mikir juga, wah jangan-jangan gedungnya ikut-ikutan lockdown nih. Terus akhirnya kami ngehubungin pihak WO, katanya masih aman kalau di gedung kami gitu kan. Oh ya udah santai gitu. Tapi semakin mendekati hari technical meeting, kayak ini tuh wabahnya makin serius, makin banyak kayak gitu kan. Nah, dari pihak WO juga sebenarnya bingung gimana. Tapi dari gedung sih masih oke sementara itu. Terus Hamin 2 hari ya, Hamin 2 hari kita mau TM, akhirnya ditelepon sama WO kan kalau semua gedung, pemerintah daerah udah ngasih peraturan kalau semua gedung pernikahan itu harus ditutup, kayak gitu. Ya udah, terus ada surat ini juga kan dari pemerintah. Iya, ada surat edarannya juga. Nah, kan awalnya pas gedung masih oke, kami mikirnya ya udah akad nikah aja gitu di gedung 50 orang katanya nggak apa-apa gitu. Ya udah kan, ya udahlah di hold dulu nih, ngirim-ngirim undangan. Terus masih milih-milih 50 orang yang akan datang tuh siapa-siapa aja kayak gitu-gitu. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dikabarin gedungnya juga lockdown dan nggak bisa akad nikah di gedung kayak gitu. Nah, itu sempat bingung juga sih karena udah hamin 2 minggu pas itu kan. Itu untuk terus, menentukan 50 teman terpilih ada seleksi online-nya atau enggak? Ya, Bapak kan termasuk salah satu dari 50. Tapi saya gugur di akhir-akhir, saya gugur tidak bisa melanjutkan seleksinya. Iya, kekurangan kelengkapan gitu berkas sih. Saya tuh PNS ya. Bahkan kami tuh juga udah sempet nyiapin hand sanitizer, terus kayak pengen nyari alat pendeteksi suhu badan, walaupun hanya 50 orang, kayak gitu-gitu udah mikirin konsepnya gimana nih kalau 50 orang, kayak gitu-gitu. Terus ternyata hamin 2 minggu dikabarin nggak bisa pakai gedung, terus dari WO juga udah ngabarin nggak berani untuk support kalau kita tetap pengen di tanggal 10 April. Iya, jadi support dari make up, baju, busana, catering, foto segala macam itu udah nggak berani support walaupun acaranya nanti di rumah kayak gitu. Gitu. Nah, terus ya sempet bingung juga. Ya, nah habis itu akhirnya kami koordinasi ke pihak KUA. Kepala KUA-nya terus bilang, Pak gimana nih gini terus pokoknya memastikan apakah akad nikah di tanggal 10 itu masih boleh berjalan apa enggak. Sempet kita pengen majuin aja ya karena kan mikirnya Mas Adi kan rumahnya di Jakarta, aku di Depok. Waktu itu sempat ada wacana Jakarta mau lockdown seperti ini yang PSBB ini kan. Iya, nah khawatirnya kan, waduh kalau lockdown duluan sebelum nikah gimana nanti pada saat acara kan. Nah, akhirnya mikir apa dimajuin aja ya, toh cuma akad nikah doang gitu. Terus kita koordinasi ke pihak KUA kalau untuk memajukan tanggal pernikahan itu sulit katanya. Karena udah banyak ya, udah banyak antrian. Iya, dan kita kan udah terdaftar di negara kan, terus itu H-2 minggu lagi. Pun kalau misalnya mau majuin kita di minggu-minggu itu kayak cuma beberapa hari gitu kan nggak mungkin juga sih gitu kan. Ya udahlah, akhirnya tetap tanggal 10 berdoa aja. Semoga nggak di lockdown Jakarta sama Depok gitu. Kemarin tuh aku melihat berita juga soal 2 minggu atau 3 minggu sebelum tanggal 10 itu. Iya, kalau ada juga yang melangsungkan pernikahan tetap jadi nyediain hand sanitizer, pengecek suhu. Aku kebayangnya Firda akan melakukan itu gitu, tapi ternyata makin hari makin waspada, makin gencar, makin tegas gitu. Jadi kayak kayaknya nggak bisa nih Firda gitu. Sampai pada akhirnya Firda ngabarin di grup WhatsApp, kayaknya ngebatasin. Terus
berapa minggu lagi baru ngabarin ternyata nggak bisa gitu sih. Bisa ngadain acara bersama gitu, banyak kumpul orang gitu kan bakalan malah diusir sama Iya. berwenang. Kita Malah takutnya itu aja sih, kayak maksa ngadain acara 50 orang gitu, let's say. Terus tau-tau ada polisi yang nyamperin kan, jadi nggak enak. malu juga kan. Iya, aku sih mikirin cateringnya siapa yang makan itu ya. Kan bisa Ya kan bisa dibungkus, Pak. Benar, harusnya dilaksanakan. Biar saya dapat cateringan itu. Aduh. Tapi ini demi kebaikan bersama sih sebenarnya. Jadi kayak emang kita harus meredam keinginan pribadi untuk ya keselamatan bersama gitu. Bisa jadi ngumpul-ngumpul itu bisa jadi ruang interaksi untuk penyebaran virus itu, dan who knows gitu, siapa yang tahu kan gitu. Betul. Jadi ya makanya akhirnya ya udah tahu aja. Jadi keputusan yang diambil oleh kedua pihak dari keluarga Mas Adi dan juga Firda memutuskan untuk tetap melangsungkan acara tapi meminimalisir undangan yang hadir gitu ya, agar dananya juga bisa untuk nampung. Enggak sih Mas, tetap tapi sebenarnya. Dananya masih di hold, Pak. Oh iya, di hold untuk diadakan nanti. Mungkin saya akan mendapatkan undangan kedua, saya mungkin akan masuk lagi. Undangan revisi ya. Iya, undangan revisi tanggal, saya bisa juga mungkin untuk seleksi ke tahap berikutnya tuh setelah wabah corona ini berakhir. Tadinya tuh pengen diundur juga akad nikahnya, cuma mikirnya ini kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Terus ya kalau semakin diundur kita juga nggak tenang satu sama lain, ya udah tetap aja. Ibaratnya yang cowok udah ngebet ya kan. Iya, maksudnya kalau udah ada niatan baik gitu, dan kita juga nggak tahu nih prediksinya kapan selesai, ya udah gitu acaranya aja dulu. Waktu kita proses akad, terus pihak dari KUA, maksudnya lagi proses akad berlangsung itu, setelah proses selesai, penghulunya malah bilang ini sebenarnya banyak pasangan-pasangan yang daftar, cuma dilalahnya kita itu menolak, ibaratnya mereka karena dari KUA-nya pun nggak bisa melangsungkan gitu kan, makanya kata dia ya sebenarnya niat mereka tuh baik semua, cuma mau gimana adanya gitu kan, kita nggak bisa memberlangsungkan, makanya yang diprioritaskan itu yang udah daftar sebelum bulan April gitu. Alhamdulillahnya kita emang daftarnya udah lama, terus ya alhamdulillah masih bisa dilangsungkan gitu kan. Sip, alhamdulillah sih. Tapi alhamdulillah juga aku sempat datang ke lamarannya Firda dan Mas Adi. Ini dia liputannya. Iya, betul. Ya, bismillah, aku terima lamarannya Mas Adi. Balik. Iya. Nah, kita ada di mana nih? Ada di rumah di Depok. Mana cincinnya ya? Kosong. Sudah ada? Kosong. Ya itulah perbedaan antara sudah ada pilihan dan masih belum ada pilihan. Jadi kalau mau mengisi Ali Channel. Belilah Ciki. Ada cincin. Selamat ya untuk Firda, Anda. Kita menunggu di tahun berikutnya. Tinggal menunggu Citra, Mas Bro, Ali dan Sawal. Tahun depan barengan. Insyaallah. Barengan ke Firda Mas. Kita mau di Firda nih kita nih ya. Tanggal berapa nanti update-nya di grup ya? Tuh. Sudah. Ya. Nah, itu dia tadi. Jadi aku sempat datang di acara lamarannya Firda dan Mas Adi. Jadi udah sempat ketemu langsung face to face dengan Mas Adi. Oh, ini lelaki yang akan menjadi hidupnya gitu kan. Jadi bersama Ali kemarin itu, jadi sempat di sana, sempat juga menjodohkan Ali dengan tetangganya Firda. Semoga juga berjalan. Itu kemarin. Ya Allah ya. Sampai kemarin juga ditanya-tanya. Ditanya juga sama ibunya ya? Enggak, ditanya sama saya. Kita. Gimana mau enggak sama orang itu? Sip. Kalau nego harga cocok sikat gitu ya mungkin Ali ya. Nego harga. Jadi hal apa aja nih yang patut disyukuri nih oleh kalian berdua nih
dengan mengambil keputusan seperti ini di masa seperti ini gitu. Hal apa aja yang patut disyukuri? Kamu dulu. Iya, Mas. Ya kalau So sweet banget. Kamu dulu, dan kamu gitu. banyak Mas Ojan yang patut disyukuri gitu kan, kayak ibaratnya kita memberlangsungkan pernikahan ini kan juga ibadah kan, nilainya ibadah sepanjang masa gitu, sepanjang perjalanan hidup. Terus alhamdulillahnya lagi sekarang yang aku rasakan adalah puasa tidak sendiri lagi. Wow, bisa nyebar SMS lebaran Mas Adi dan istri. Wah. Sudah ada progres. Biasanya itu kan Mas Adi yang belum berkeluarga. Sekarang udah Mas Adi. Iya, dan istri. Iya gitu. Saya juga sama ini Jadi- lebaran puasa pertama saya dengan istri juga. Iya, masa pertama Wih, juga. mantap. Iya, mantap. Mantap, Ada Mas progres. Adi. Nanti saya sebar WhatsApp. Iya. Fauzan dan istri. Wah, suatu kebanggaan bagi kita semua. Iya, betul. Terus yang patut disyukuri lagi adalah kita berlangsungkan pernikahan ini ya, kita nggak tahu ke depan akan kayak gimana kan keadaan gitu kan. Kalau misalnya nauzubillah semakin tidak membaik, dulu mungkin kita mikir udah deh kita berlangsungkan setelah wabah aja gitu kan. Ya nggak tahu berapa lama kita bakalan nunggu kayak gini kan. Gitu sih. Alhamdulillah, makanya setelah kita melakukan akad, setelah ini ya kebaikan untuk kita berdua yang kita rasakan. Udah minimal udah makin tenang. Oh, udah nih udah akad gitu kan. Terus ternyata bisa satu rumah sekarang. Jadi rindu itu udah nggak saling menggebu lagi, udah bisa ketemu nih setiap hari. Itu poinnya. Gitu kan. Udah nggak LDR lagi, udah nggak lelah dilandari. Iya kan? Udah nggak whatsappan terus ya kan? Iya, udah nggak WhatsAppan tuh nggak ada tuh Notif yang WhatsApp udah sepi sekarang. sepi. Cuma dari grup aja. Oke. Iya benar. Terus Enggak. sekarang tuh ada ngerubah ke keseharian kalian berdua nggak sih, soal kayak belanja makanan, kebutuhan pakai uang tunai segala macam, itu gimana sih dampaknya kehidupan kalian? Linda nih. Gimana ya? Apa ya? Ya, banyak perubahan lah jelas. Banyak sih, kayak misalnya kalau dari aku sih ya, secara sekarang udah jadi istri sih. Walaupun masih tinggal sama mama papa kan, kayak kemarin sebelum puasa pagi-pagi yang biasanya masih leha-leha, masih mikir nggak sarapan juga, ya udah bodo amat gitu kan. Tapi sekarang karena udah punya suami, kayak mau mikir, aduh pengen tidur lagi, taruh aja deh sarapannya, terus sekalian makan siang, ya kan nggak enak sama suami gitu kan. Iya. Kasian juga dianya nanti. Tahu kalau diri nggak makan. dong. Iya, tahu diri saya dong. Ya udah harus bangun pagi nyiapin sarapan. Terus kemarin Mas Adi juga sempat masuk kantor nyiapin bekal, karena kan Iya, nggak mungkin betul. ada yang jualan di luar sana kan lagi kayak gini. Ya udah deh gitu, jadi ya rempong juga pagi-pagi. Biasanya mah tidur dulu gitu kan. Tapi ini Baru kan, setengah jam mau WFH baru nyalain laptop, nggak bisa kayak gitu lagi sekarang. tapi kan lelahnya ini karena lillah nanti. Asik. Benar, insyaallah. Iya. Mantap Pak Berarti Ustadz. berarti sekarang tuh kebutuhannya belanja ada banyak, ini belanja online gitu ya, belanja sayur-sayuran gitu. Gimana? Kalau Tetap sih enggak kita sih, kita offline. belanja. Offline. Rumah dekat sama Giant. Kita iklan Enggak apa-apa, kita mah bebas. Terus. Gitu ya. Tapi Ya, karena rumah kalau dekat. misalkan kaitannya dengan kantornya Firda, gimana sih Flip itu hadir di tengah-tengah kondisi seperti ini? Oh. Wah. Luar biasa Bapak bridging-nya. Cakep. Ya alhamdulillah kalau dari Flip sih bisnisnya masih berjalan, karena kan emang startup ini ya online gitu kan, transfer antar bank, dan kayaknya itu sih cukup membantu masyarakat di tengah wabah corona ini, yang masyarakat nggak mungkin bisa pergi ke bank untuk setor tunai, untuk transfer ke rekening lain kayak gitu, bank lain gitu. Jadi ya cukup membantu masyarakat banyak. Meminimalisir biaya. Iya benar. Ya, Meminimalisir biaya transfer, meminimalisir orang keluar rumah, ya kan, meminimalisir terkena wabah corona juga, kayak gitu. Jadi emang apa ya, cukup dibutuhkan ya, karena emang pertama ngurangin kita megang uang cash
di mana uang cash itu pertukarannya, perpindahannya udah ke banyak orang, terus menghindari pertemuan juga ke bank, ke banyak orang gitu. Jadi cukup membantu ya startup seperti Flip ini ya. Tapi kan tidak ada rencana untuk pindah haluan untuk menjual takjil kan ya ini ya? Belum sih, alhamdulillah Belum ya. ada, belum ada. Kita doakan tidak, karena ini Karena kebutuhannya masih masih belajar relevan. masak untuk suami gitu, belum Nah. berani untuk menjual ke orang kan. Iya. Kebutuhannya kan masih relevan startup seperti ini ya. Jadi Ya, betul. harapannya tetap menguatkan apa nih fitur-fitur baru yang bisa dihadirkan di saat seperti ini. Betul, betul, betul. Itu aja Betul ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih Firda dan Mas Adi. Semoga Makasih, Kak Ojek. semoga Ramadan kali ini terasa berbeda karena ada yang bangunin sahur, Amin. ada yang ngingetin sahur, ada Betul. chat WhatsApp Mas Adi dan Firda dan istri. Jadi cukup berbeda Lebaran kali ini. Selamat menjalani puasanya, selamat menjalani rumah tangganya juga. Semoga langgeng terus sampai Terima kasih. Puasa juga Kak Ojek. Selamat beribadah menunaikan puasa juga Mas Jan. siap. Jaga-jaga ini lagi puasa ya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Adi dan Firda. Sampai jumpa. Ya, Mas Jan. Dadah. Dadah.